Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang hubungan industrial. Pertama-tama, saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang pertama yaitu Deva Wenendarsa. Dengan NIM 425, Laila Magfiroh dengan NIM 428, Yopi Pujianto dengan NIM 429, dan saya sendiri, Riki Rizky Rizaldi dengan NIM 430. Selanjutnya, Selintang Lindasari dengan NIM 435, Dion Innocent Nur Arasi dengan NIM 452. Selanjutnya, langsung saja saya mulai presentasi, bisa di next. Hubungan industrial yaitu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produk barang dan jasa, antara sumber daya manusia dan suatu organisasi industrial, seperti pengusaha, pemerintah, dan pekerja atau buruh, yang didasari nilai-nilai Pancasila dan undang-undang, baik internal maupun eksternal, merupakan perusahaan. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan ini yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang diistilah sebagai tripartit. Di tingkat perusahaan, pekerja dan pengusaha merupakan tokoh utama dalam hubungan industrial. Next. Yang kedua, selanjutnya prinsip hubungan industrial. Yang pertama, pengusaha dan pekerja. Demikian pula pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dengan berbagai kerja dan tugas, pembagian kerja dan tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang terakhir, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan pengusaha maupun kesejahteraan pekerja. Next. Ciri-ciri hubungan industrial. Yang pertama, mengaku dan meyakini bahwa bekerja sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat. Yang ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Yang terakhir, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan kepatutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dion dengan NIM 452 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang keterkaitan pemerintah, karyawan, dan manajemen. Next. Pemerintah. Dalam hubungan industrial, pemerintah memiliki fungsi sebagai pihak yang membuat kebijakan, memberikan pelayanan, serta mengawasi jalannya sebuah usaha. Pemerintah juga berhak menindaklanjuti jika ada pihak yang melanggar aturan yang sudah dimuat di peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Next. Karyawan. 1. Karyawan memiliki fungsi antara lain yang pertama yaitu untuk menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan sesuai dengan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban di perusahaan dan menghindari terjadinya konflik. Yang kedua, karyawan juga dapat menyampaikan pendapatnya secara demokratis serta mengembangkan keahlian mereka guna meningkatkan performa perusahaan. Next. Perusahaan dan pengusaha. Perusahaan memiliki fungsi untuk menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, mengembangkan usaha mereka, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta memberi kesejahteraan untuk karyawan mereka.
Perusahaan juga sebisa mungkin harus menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan. Perusahaan harus memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sehingga konflik bisa dihindari. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yogi Pujianto dengan 429 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya organisasi karyawan. Yang pertama itu ada faktor internal, terus yang kedua ada faktor eksternal. Next. Faktor internal. Faktor internal ini adalah kejadian atau kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen atau karyawan, dan budaya organisasi itu adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap yang berlaku di antara anggota organisasi. Lalu faktor internal ini ada, yang pertama itu ada organisasi yang gagal untuk menyelesaikan aspirasi atau keluhan karyawan. Yang kedua ada tingkat absen dan yang sangat tinggi melebihi perusahaan yang sejenis. Yang ketiga ada adanya ketidakpuasan kerja. Lalu yang keempat ada gaji dan tunjangan lebih rendah dari rata-rata industri dan perusahaan sejenis yang berskala sama. Terus yang kelima, prosedur penyelesaian keluhan dianggap tidak berguna bagi karyawan. Next. Lalu ada faktor dari eksternal. Faktor dari eksternal ini terdiri dari unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur tersebut itu tidak dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Yang pertama itu faktor eksternal itu adanya perubahan dalam hukum ketenaga kerjaan. Terus yang kedua itu adanya peningkatan dalam aktivitas pembentukan organisasi karyawan di lingkungan industri sekitar. Adapun contohnya eksternal itu seperti perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, terus perilaku konsumen, terus atau masyarakat yang perkembangan teknologi, politik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pertama, sarana pendukung hubungan industrial. Itu ada 7. Pertama ada serikat pekerja atau buruh. Serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebiasaan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pemimpin perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang ketiga ada menorehkan prestasi. Next. Yang keempat ada lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan, yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat.
Yang kelima ada lembaga kerja sama tripartit. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha. Yang keenam ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Next. Lembaga kerjasama bipartit. Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next. Saya Sarlintang Linjasari dengan NIM 435. Di sini akan melanjutkan dari rekan saya. Lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit sendiri adalah sebuah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi, pengusaha, serikat pekerja, dan buruh dan pemerintah. Nah, tujuan dari lembaga kerjasama tripartit sendiri adalah menciptakan kesamaan pandangan, bahasa, dan gerak langkah dari masing-masing unsur, baik dari pemerintah, serikat kerja, buruh, dan pengusaha dalam kerjasama, dan suasana yang kondusif dan menyelesaikan masalah-masalah mengenai ketenaga kerjaan. Yang kedua, tercapainya ketenaga kerjaan dan kelangsungan usaha. Yang ketiga, mewujudkan ketentraman dalam pekerja dan berusaha, peningkatan produksi dan produktivitas. Fungsi dari lembaga kerjasama tripartit sendiri adalah sebagai forum konsultasi dan komunikasi serta musyawarah untuk memecahkan masalah bersama, serta merumuskan kebijakan bersama di bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan hubungan industrial. Yang ketiga, yaitu membahas mengenai masalah-masalah ketenaga kerjaan, baik yang bersifat daerah, sektoral, nasional, dan internasional, sebagai saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memecahkan masalah-masalah ketenaga kerjaan. Oke, next. Perjanjian kerjasama bersama. Perjanjian kerjasama bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, tujuannya adalah menekankan apa saja yang menjadi hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha, dan juga membangun hubungan yang damai dalam perusahaan. Jika dalam kewajiban ini sudah dilakukan, maka hak pun dapat diterima. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu perselisihan dalam hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak ini biasanya muncul karena ada hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, maka dari itu perusahaan harus memastikan bahwa mereka karyawan dapat berlaku adil dan memenuhi kewajiban mereka ke karyawan. Yang kedua yaitu perselisihan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan ini dapat terjadi jika adanya perbedaan pendapat antara karyawan maupun perusahaan mengenai PHK yang berlaku oleh salah satu pihak. Selanjutnya yaitu perselisihan kepentingan. Nah, di perselisihan kepentingan ini biasanya
terjadi karena kepentingan bisa muncul karena adanya perbedaan pendapat maupun adanya perubahan terkait peraturan serta peraturan secara sepihak yang tidak disetujui oleh karyawannya. Nah, jika perubahan ini dapat menyalahi kontrak kerja karyawan, maka kemungkinan terjadinya perselisihan ini sangat besar. Untuk selanjutnya yaitu perselisihan dalam serikat kerja dalam satu perusahaan. Nah, di perselisihan ini muncul ketika adanya kesalahpahaman mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam serikat pekerja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa perselisihan hubungan industrial itu dapat berupa perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan juga pekerja atau buruh. Maka dari itu, di setiap perselisihan pasti akan ada yang namanya penyelesaian. Nah, seperti yang tertera pada PowerPoint, ada 3 cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial. Yang pertama yaitu melalui perundingan bipartit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perundingan bipartit itu? Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial itu wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, proses pelaksanaan perundingan bipartit ini diberikan waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam waktu perundingan tersebut terdapat salah satu pihak menolak untuk melakukan perundingan atau telah dilakukan perundingan namun tidak mencapai kesepakatan, maka proses perundingan bipartit ini dianggap gagal. Nah, dari gagalnya proses perundingan bipartit ini akan menimbulkan hak bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk melakukan perundingan tripartit. Oke, yang kedua yaitu perundingan tripartit. Perundingan tripartit itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila perundingan bipartit gagal, maka akan menimbulkan hak bagi satu pihak atau kedua belah pihak untuk melakukan perundingan tripartit. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perundingan tripartit? Jadi perundingan tripartit itu merupakan proses perundingan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga. Nah, dalam proses perundingan tripartit ini mencakup mediasi dan konsiliasi. Pihak ketiga dalam mediasi dan konsiliasi ini pada umumnya disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Lalu apabila dalam tahap tripartit ini juga tidak menghasilkan suatu perdamaian, maka tahap selanjutnya adalah membawa perkara tersebut kepada PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi yang ketiga ini yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Nah, pada dasarnya untuk sampai ke pengadilan hubungan industrial itu berasal dari hukum antar individu masing-masing. Oleh karena itu, penyelesaian yang ingin diutamakan adalah penyelesaian yang melalui perdamaian oleh kedua belah pihak. Hal itulah yang membuat adanya persyaratan bagi para pihak untuk mencoba menyelesaikannya melalui perundingan bipartit dan tripartit terlebih dahulu. Bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam hubungan industrial. Yang pertama yaitu ada pendekatan unitaris. Jadi dalam pendekatan unitaris ini, organisasi dianggap sebagai suatu yang terintegrasi secara keseluruhan, di mana manajemen dan anggota lainnya memiliki tujuan yang sama, kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada pendekatan pluralis. Dalam pendekatan pluralis ini, organisasi dianggap sebagai bagian-bagian dari kelompok yang kuat dan berbeda. Masing-masing memiliki loyalitasnya sendiri, dan dengan menetapkan tujuan mereka sendiri dan para pemimpin yang masing-masing.
Lalu yang ketiga ada pendekatan radikal. Pendekatan radikal ini itu di mana ada pembagian dasar kepentingan antara modal dan tenaga kerja dan hubungan kerja terhadap sejarahnya. Oleh karena itu, pendekatan radikal ini dipandang pembentukan serikat pekerjaan merupakan respon alami pekerja terhadap eksploitasi mereka dengan modal. Bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai norma-norma dalam hubungan industrial. Dalam hubungan industrial itu memiliki dua jenis norma, yaitu yang pertama makro minimal. Makro minimal adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Di makro minimal ini adalah berupa undang-undang ketenaga kerjaan dan peraturan pemerintah. Lalu yang kedua yaitu makro kondisional, adalah peraturan atau perjanjian antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja, pengaturan perusahaan dan perjanjian kerjasama, peraturan perusahaan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.